pada securities crowdfunding hingga 29 November 2024 telah terdapat 18 penyelenggara yang telah mendapatkan izin oleh OJK. Saudara Adrian Asharyanto alias Adrian Gunadi telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Penggalangan dana pada securities crowdfunding sejak pemberlakuan ketentuan SCF hingga 29 November 2024 telah terdapat 18 penyelenggara yang telah mendapatkan izin oleh OJK dengan 694 penerbitan efek, 170.000 pemodal, dan juga total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi di KSCI sebesar 1,33 triliun rupiah. Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan di Oktober 2024 tumbuh 29,23% year on year. Di September yang lalu, 33,73% year on year, dengan nominal sebesar 75,02 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau kita kenal dengan TWP 90 dalam kondisi terjaga stabil di posisi 2,37%. Di September yang lalu tercatat 2,38%. OJK telah melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap PT Lunaria Anua Teknologi atau Koin P2P sehubungan dengan pemberitaan terkait Koin P2P yang melakukan penundaan pembayaran kepada sebagian pemberi dana atau para lender melalui pemantauan secara ketat atau close monitoring terkait perkembangan dan realisasi komitmen manajemen dan PSP Koin P2P. Terkait tindak lanjut proses penegakan hukum dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan oleh ex-CEO PT Investri Radika Jaya atau Investri, Saudara Adrian Asharyanto alias Adrian Gunadi telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Untuk pemenuhan kewajiban ekuitas minimum di sektor PVML, per Oktober 2024, saat ini juga terdapat 10 dari 97 penyelenggara peer-to-peer lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 7,5 miliar rupiah. Selama bulan Oktober 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 11 penyelenggara peer-to-peer lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku. Kami di OJK telah menerima 123 kali permintaan konsultasi dari para calon peserta Sandbox OJK. Saat ini telah terdapat 4 penyelenggara ITSK dengan model bisnis aset keuangan digital dan aset kripto yang telah kami setujui dan menjadi peserta Sandbox OJK. Selain itu, saat ini OJK sedang memproses 3 permohonan pengajuan untuk menjadi peserta Sandbox, yaitu 2 berasal dari pelaku di aset keuangan digital dan aset kripto, dan 1 dari pendukung pasar. Sampai dengan November 2024, telah terdapat 10 penyelenggara ITSK yang terdaftar di OJK, yaitu 4 berupa pemeringkat kredit alternatif atau PKA, dan 6 adalah penyelenggara agregasi jasa keuangan atau PAJK. Saat ini OJK juga sedang memproses pengajuan pendaftaran dari 31 calon penyelenggara ITSK, yang terdiri dari 9 calon penyelenggara ITSK dengan jenis PKA, dan 22 calon penyelenggara ITSK dengan jenis PAJK. Pada kegiatan di aset kripto di Indonesia, tercatat total 21,63 juta investor. Naik jika dibanding di bulan September 2024 yang tercatat di angka 21,27 juta investor. Nilai transaksi aset kripto juga tercatat meningkat sebesar 43,87%, menjadi sebesar 48,44 triliun rupiah dibanding di bulan September yang tercatat di angka 33,67 triliun rupiah. Nilai transaksi aset kripto domestik sendiri mengalami peningkatan yang signifikan untuk sepanjang tahun 2024 ini, yaitu sampai Oktober 2024 tercatat mencapai 475,13 triliun rupiah atau telah meningkat sebesar 352,85% year on year. OJK bersama Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI, dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI telah menyelenggarakan The Sixth Indonesia Fintech Summit and Expo atau IFSE 2024 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Fintech Nasional.